Mereka tak selalu disebut, tapi selalu ada. Di balik perjalanan para nabi, ada jiwa-jiwa yang setia, berdiri dalam sunyi, mencintai dalam taat, dan menguatkan dalam luka. Bukan sekadar istri, mereka adalah saksi bisu dari wahyu, pelita dalam gelap, dan penjaga rahasia langit di balik pintu rumah para utusan Allah. Dari surga pertama bersama Hawa, hingga malam terakhir Rasulullah, di pangkuan Aisyah, inilah kisah cinta yang ditulis dengan iman, air mata, dan pengorbanan. Mereka bukan hanya istri, mereka adalah pelita iman, penjaga rahasia langit yang tersembunyi dalam rumah kenabian. Hawa adalah awal dari semua kisah cinta di bumi. Ia diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam, bukan dari kepalanya untuk dipuja, bukan pula dari kakinya untuk diinjak, tetapi dari sisi, agar selalu berdampingan, dekat di hati, dekat dalam kasih. Mereka tinggal di surga, tempat di mana semua terasa sempurna. Namun, ujian datang. Mereka tergelincir, memakan buah yang dilarang. Dan bumi pun menjadi tempat tinggal keduanya. Namun cinta mereka tak hancur oleh kesalahan. Sebaliknya, mereka bersatu dalam taubat. Mereka belajar bahwa cinta sejati tidak hanya diuji di surga, tetapi ditempa di bumi. Doa Nabi Adam dan Siti Hawa. Istri Nabi Nuh adalah peringatan bahwa sekeras apapun dakwah, tak semua hati bisa terbuka. Ia hidup bersama seorang nabi, namun memilih untuk menolak kebenaran. Saat air bah menenggelamkan dunia, ia termasuk yang ditinggalkan. Nabi Nuh tak mampu menyelamatkannya, karena hidayah bukan milik siapapun, kecuali milik Allah. Sesungguhnya ia bukanlah termasuk keluargamu. Nabi Ibrahim, Khalilullah, kekasih Allah. Di sisinya, ada dua wanita yang mendampinginya dengan cara yang berbeda, Sarah dan Hajar. Sarah adalah istri pertama, wanita bangsawan yang setia dalam kesunyian. Ia menua bersama Ibrahim, menanti seorang anak yang tak kunjung datang, namun tak pernah goyah dalam cintanya. Sampai akhirnya, ia mengikhlaskan Hajar, seorang budak wanita Mesir, untuk menjadi istri suaminya. Bukan karena cemburu hilang, tetapi karena imannya mendalam. Hajar, wanita pemberani, ia yang ditinggalkan di padang pasir gersang bersama putranya, Ismail. Bukan karena dilupakan, tapi karena perintah dari langit. Dengan langkah kecilnya, ia berlari antara Syafa dan Marwah. Tangannya menggenggam harap, hatinya menggenggam keyakinan. Lalu, air Zam-Zam memancar dari bawah kaki anaknya. Tanda cinta Allah yang tak pernah kering. Dari Sarah, lahir Ishak. Dan dari Hajar, lahir Ismail. Dua garis keturunan yang melahirkan para nabi besar, Musa, Isa, dan Muhammad SAW. Nabi Lut hidup di tengah kaum yang menyimpang. Ia bersabar, ia memperingatkan. Namun, istrinya sendiri memilih untuk menjadi bagian dari mereka. Ia menyimpan rahasia kaum durhaka. Ia tidak menyambut para malaikat sebagai tamu. Ia mengingkari tugas suaminya. Dan akhirnya, ditinggalkan dalam azab yang diturunkan dari langit. Istri Nabi Lut adalah pelajaran bahwa kedekatan fisik dengan seorang nabi tidak akan menyelamatkan jiwa yang menolak kebenaran. Asyiyah binti Muzahim, wanita agung yang tinggal di istana paling megah di dunia, namun hatinya berada di surga. Ia adalah istri Fir'aun, penguasa paling zalim. Namun Asyiyah memilih iman. Ia menyelamatkan bayi Musa dari sungai, membesarkannya dengan kasih, tanpa Firaun tahu bahwa bayi itu kelak menjatuhkan tahtanya. Saat kebenaran datang melalui Musa, Asyiyah beriman. Ia dipukul, diikat dan disiksa, namun lisannya tetap menyebut, "Ya Rob, bangunkan untukku sebuah rumah di sisimu di surga." Namanya diabadikan dalam Al-Quran. Sebagai wanita terbaik sepanjang masa, ia memilih Allah, meski harus meninggalkan dunia yang berkilau. Nabi Ayub dikenal karena kesabarannya. Ia diuji dengan kehilangan, sakit, kemiskinan, dan dijauhi semua orang. Namun satu sosok tetap tinggal, istrinya. Ia tidak hanya melayani, tapi juga menjadi kekuatan di balik suaminya yang terbaring lemah. Ia mencari obat, bekerja sendiri demi sesuap roti, dan tetap berkata lembut kepada Ayub, meski dunia mereka runtuh. Kesetiaan istrinya menjadi teladan, bahwa cinta sejati bukan ketika segalanya indah, tetapi ketika semua terasa gelap, dan ia tetap memilih untuk tinggal. Zakaria dan istrinya adalah pasangan yang terus berdoa. Di usia tua, mereka tak henti berharap hadirnya keturunan. Dan Allah menjawab doa itu dari rahim seorang wanita yang dianggap mandul. Lahirlah Yahya,
seorang nabi yang lembut dan taat. Kisah mereka mengajarkan bahwa harapan tidak pernah mati selama doa tak pernah berhenti. Kini, kita sampai pada Rasul terakhir, Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak hanya seorang pemimpin, tetapi juga seorang suami yang penuh kelembutan dan kasih sayang. Istri-istri beliau disebut Ummahatul Mukminin, ibu-ibu kaum muslimin. Pertama, Khadijah binti Khuwailid. Khadijah, cinta pertama dan wanita yang pertama beriman. Ia percaya saat semua meragukan, ia menopang perjuangan Nabi dengan harta dan hatinya. Ia tak pernah melihat kerasnya dakwah sebagai beban, melainkan kehormatan. Saat Khadijah wafat, Nabi begitu sedih, hingga tahun itu disebut A'amul Huzn, tahun kesedihan. Kedua, Aisyah binti Abu Bakar Aisyah, wanita cerdas, penuh semangat, yang menjadi sumber ilmu bagi generasi setelahnya. Ia meriwayatkan lebih dari 2.000 hadits. Di usia muda, ia menjadi pendamping Nabi dalam berbagai perjalanan dakwah. Kecerdasannya menjadi warisan berharga dan rumahnya menjadi tempat terakhir Nabi berpulang ke rahmatullah. Ketiga, Hafsyah binti Umar putri dari Umar bin Khattab. Ia dikenal tegas dan teguh dalam memegang amanah. Al-Quran pertama kali dikumpulkan dalam mushaf, disimpan di rumahnya setelah wafat Nabi. Keempat, Zainab, Saudah, Ummu Salamah, Ummu Habibah, Juwairiyah, Syafiyah, Maimunah masing-masing memiliki kisah. Ada yang datang dari kalangan bangsawan, ada yang dulunya tawanan. Namun mereka semua dimuliakan oleh Islam. Dengan pernikahan ini, Rasulullah menyatukan suku, menghapus dendam, dan menyebarkan rahmat dalam keluarga besar umat manusia. Dari Hawa hingga para Ummahatul Mukminin, kita melihat bahwa para nabi bukan berjalan sendiri. Di sisi mereka, ada wanita-wanita kuat yang mencintai dalam diam, yang berkorban tanpa pamrih, dan yang berdiri ketika dunia runtuh. Mereka bukan hanya bagian dari sejarah, mereka adalah pelajaran hidup. Tentang cinta, tentang iman, tentang keteguhan hati. Semoga kisah mereka menjadi cermin bagi kita untuk menjadi pasangan yang menguatkan dalam iman. Dan mencintai bukan karena dunia, tetapi karena Allah. Rabbana hab lana min azwaj zuriyatina qurrata ayun wajalna lil muttaqina imama.